Oke. Ya, nah di sini receiver-nya kalau di Marine itu berupa hydrophone, kemudian source-nya berupa airgun, ya. Kemudian area akuisisinya berada di laut, ya. Itu yang kita sebut sebagai Marine Seismic Acquisition. Prinsip seismik yang digunakan sama ya seperti di darat, ya. Jadi di dalam data seismiknya itu nanti terdapat data seismik gelombang seismik direct wave, kemudian reflected wave, kemudian ada refracted wave, ada heat wave, ya. Kemudian ada noise, ya. Pada intinya sama di situ, ya. Sama dengan di darat. Hanya mungkin nanti kualitasnya dan jenis noise yang dominannya mungkin berbeda nanti, ya. Oke. Nah, ini apa namanya? Source yang digunakan ketika kita melakukan akuisisi seismik marine, ya. Source-nya kita sebut sebagai airgun. Jadi airgun itu apa namanya? Sejenis source yang bersifat impulsif, ya, seperti dynamit. Nah, dia prinsip kerjanya menggunakan tekanan udara, ya. Kalau dynamit itu kan menggunakan reaksi kimia kemudian terjadi ledakan, ya. Kalau airgun dia sifatnya sama, impulsif, tapi dia bahan yang digunakan itu bukan dari chemical base, ya, tapi dia berdasarkan mechanic base, di mana sinyal impulsif yang dihasilkan berasal dari tekanan udara yang tinggi, ya. Nah, ini relatif aman ya untuk isu-isu lingkungan. Kemudian biasanya digunakan itu tidak hanya satu source, tapi beberapa source airgun yang dipakai. Makanya ada sebutan source array ya kalau di marine, ya, karena source yang dipakai itu tidak hanya satu buah, ya, tapi beberapa biji dari airgun yang dipakai. Kemudian ini airgun kalau kita kalau kita buka dalamnya, ya. Nah, ini pada prinsipnya dia terdapat dua chamber, ya, di mana chamber ini berisi udara dengan tekanan yang tinggi, kemudian udara dengan tekanan yang tinggi tersebut nanti suatu saat dirilis, ya, chambernya dibuka gitu, kemudian setelah dibuka maka dia akan mengeluarkan udara yang bertekanan tinggi tersebut secara tiba-tiba sehingga itu bisa menghasilkan gelombang seismik, ya. Ini valve-nya ya, katupnya, ya. Oke, kemudian nah ini prinsipnya seperti ini. Jadi diinjek suatu udara yang memiliki high pressure, ya, tekanan tinggi, kemudian setelah tekanannya maksimal dirilis udaranya. Nah, seperti ini kemudian udaranya keluar, ya. Nah, keluarnya udara ini bisa mengenerate gelombang seismik, ya. Nah, kemudian respon dari airgun yang direkam oleh receiver, dalam hal ini hydrophone, ya, itu bentuknya seperti ini, ya. Jadi dia berasal dari bubble-bubble yang kolaps atau bubble-bubble yang pecah, ya. Jadi ketika bubble-nya pecah, dia akan menghasilkan gelombang seismik, ya, dan gelombang seismiknya direkam. Nah, karena ketika udara dirilis itu menghasilkan beberapa bubble, ya, tidak hanya satu, maka wavelet yang dihasilkannya itu bentuknya seperti ini, ya. Jadi dia panjang, ya, ininya osilasinya panjang, dan yang belakangnya ini disebutnya sebagai ghost effect, ya, ghost effect. Nah, ini ya kayak gini, ini awalnya dia impulsif, kemudian belakangnya ada ghost effect-nya, ya, ada ghost effect. Nah, ini sama seperti yang tadi, ya. Jadi begitu ada sinyal yang impulsif, kemudian di belakangnya muncul ghost effect, ya. Nah, ini ya tadi kenapa dia digunakannya beberapa source, ya, beberapa airgun atau source array dari airgun itu sendiri, karena nanti si sinyal yang dihasilkan itu dilakukan stacking, ya. Tujuan stacking adalah untuk meredam ini ghost effect yang ada di belakang sinyal utamanya, gitu. Jadi ketika muncul ghost effect, maka di belakangnya dia akan amplitude-nya akan menurun ketika dilakukan stacking untuk masing-masing wavelet yang dihasilkan oleh airgun-nya, ya. Nah, ini
sinyal untuk masing-masing airgun, kemudian yang belakangnya adalah hasil stacking. Nah, perlu diingat di sini bahwa untuk yang sinyal yang dihasilkan airgun itu pada fase pertama ini fasenya sama ya, untuk seluruh airgun fasenya sama. Hanya pada bagian ghost effect-nya ini memiliki fase yang berbeda-beda untuk setiap airgun-nya ya, karena kan gerakan dari bubble-nya itu random ya di bawah permukaan air. Dan kolapsnya itu setiap bubble tidak sama ya, tidak berbarengan. Jadi fase yang dihasilkannya untuk ghost effect itu berbeda-beda. Jadi ketika dilakukan stacking maka ghost effect ini saling destruktif ya, saling destruktif, sedangkan yang depan itu konstruktif ya. Jadi ghost effect-nya akan saling menghilangkan. Nah, ini bentuk sinyal airgun ya yang sudah dilakukan stacking. Kemudian ini beberapa airgun yang dipasang di belakang kapalnya ya. Nah, ini source array ya disebutnya ya. Oke, kemudian nah ini masih sama ya. Nah, ini apa namanya? Perahunya, vesselnya, kemudian ini airgun array-nya ya, airgun array-nya. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi ya. Yang pertama itu memiliki fase yang sama ya. Dari semua airgun ketika mulai diaktifkan atau diledakkan ini untuk yang fase untuk apa? Bagian wavelet yang awal itu memiliki fase yang sama ya. Sedangkan di bagian ghost effect-nya dia memiliki fase yang berbeda-beda. Nah, sehingga ketika dilakukan penggabungan atau stacking maka yang ghost effect akan saling destruktif ya karena perbedaan fase yang tidak sama. Kemudian yang bagian depannya dia akan mengalami apa namanya superposisi yang sifatnya konstruktif ya karena memiliki fase yang sama. Nah, ini hasil stackingnya ya. Yang depan tuh sangat dominan sekali amplitude-nya. Kemudian yang belakang ini dia mulai ripple-ripple kecil ya. Nah, ini dari yang seperti ini nanti pada saat melakukan processing seismic data ini yang belakang ini bisa kita press lagi ya, bisa kita apa namanya? Bisa kita hilangkan lagi dengan menggunakan metode dekonvolusi ya, dekonvolusi. Oke. Nah, ini contohnya ya, yang tadi sinyal dari data mentah ya, raw source signature, sinyal dari data mentahnya, ini yang bawah ketika sudah dilakukan proses dekonvolusi. Ya. Nah, dekonvolusi itu seperti apa nanti detailnya pada saat kalian masuk ke bab teori apa pengolahan data seismik ya, di bagian filter nanti ada tentang dekonvolusi. Ya. Nah, ini bagaimana cara menekan pulsa dari bubble tadi ya. Yang pertama, kita bisa menggunakan array dari gun ya, sehingga hasilnya nanti kita lakukan stacking ya. Sehingga efek ghost-nya akan berkurang itu ya hasil supresinya. Kemudian setelah itu di bagian apa namanya pengolahan data seismik nanti ada step yang kita sebut sebagai dekonvolusi ya. Dekonvolusi nanti akan lebih menekan lagi sisa dari stacking tadi yang masih belum hilang ya. Jadi ketika dilakukan stacking ternyata apa namanya efek ghost-nya ini belum begitu hilang, maka nanti langkah berikutnya dilakukan dekonvolusi pada saat kita melakukan seismic data processing. Oke, jadi untuk sampai di sini kita masih berbicara mengenai yang ini ya, array gun ya. Nanti kalau sudah masuk pengolahan data, baru kita bicara lebih jauh tentang dekonvolusi ya. Dekonvolusi itu jenisnya macam-macam ya. Ada spiking deconvolution, kemudian ada juga predictive deconvolution gitu ya. Nah itu macam-macam jenisnya. Nanti bisa dilihat satu persatu ya. Secara matematis nanti perbedaannya apa di situ. Oke, nah ini teknik akuisisi di marine ya. Ada yang vertical cable, ada yang drag array, kemudian ada yang arcor cable, kemudian ada ocean bottom cable, kemudian ada streamer ya. Nah, untuk yang akan kita pelajari di metode seismik ini
kita lebih fokus ke sini ya, yang streamer ya. Jadi source-nya di depan, di belakang kapal persis gitu ya. Kemudian di belakangnya lagi akan ada streamer. Streamer itu sejenis kabel apa? Kabel geofone ya. Jadi kalau di marine itu kita kan tidak menggunakan geofone tapi kita menggunakan hydrophone ya. Di mana hydrophone dan kabelnya itu sudah menyatu ya, tidak terpisahkan. Beda seperti yang di land ya. Kalau di land itu apa namanya? Si geophone-nya bisa kita lepas ya. Dia ke knockdown sama kabelnya. Kalau kalau di marine enggak, dia streamernya itu merupakan susunan dari kabel dan hydrophone ya. Nah, ini secara akuisisi hampir mirip ya dengan yang di darat. Kalau di darat kan receiver-nya tepat di permukaan ya. Kalau marine itu receiver-nya itu berada pada kedalaman tertentu dari permukaan. Tujuannya adalah agar si hidrofon ini benar-benar merekam gelombang seismik yang berasal dari pantulan maupun dari refraksinya ya. Itu. Tapi kalau si hidrofon ini ditaruh di permukaan, maka dia lebih dominan merekam gelombang permukaan dari air ya. Jadi yang gelombang primernya atau gelombang seismiknya justru dia tidak terrecord ya. Nah, ini di sini ada array ya, array dari source ya. Di sini airgunnya ada beberapa. Tujuannya tadi ya untuk mensupresi atau menekan keberadaan efek ghost tadi. Sebentar ya. Ya, saya lanjutkan. Nah, ini akuisisi di marine ya. Jadi ada kapal, dia yang narik ini ya, yang narik sistemnya semuanya ini, baik source maupun receiver-nya. Kemudian di receiver itu ada di bagian belakang ada tailbuoy ya. Tailbuoy ini fungsinya untuk mempertahankan posisi dari streamer ya. Karena ketika kita akuisisi di marine itu memang biasanya terdapat arus air laut ya. Arus air laut yang disebabkan bisa jadi karena perbedaan temperatur ya, karena ada perbedaan temperatur berarti ada tekanan fluida, karena ada perbedaan tekanan fluida berarti ada akan menimbulkan arus air ya. Nah, arus air ini bisa menggeser posisi streamer dari yang seharusnya ya. Maka si tailbuoy ini fungsinya untuk mengembalikan posisi streamer ke posisi yang kita inginkan ya, yang seharusnya. Nanti di sini ada lagi bird ya. Bird itu untuk mengatur kedalaman dari streamer ya. Ini sama ya, sifat-sifat gelombangnya gelombang pantul, kemudian gelombang pantul ketika mengenai ujung tajam dia akan mengalami difraksi. Ini hasil rekamannya. Nah, ini chip marine ya. Ini sejenis fibrosize tapi fibrosize yang diterapkan di marine ya. Nah, sinyal yang dihasilkan sama ya. Jadi swap signal dari mulai low frekuensi ke high frekuensi maupun sebaliknya dari high frekuensi ke low frekuensi ya. Kan kita kemarin sudah belajar mengenai fibrosize ya. Nah, fibrosize di mana ada dua jenis sinyal yang dibangkitkan yaitu upswap sama downswap ya. Upswap itu sinyal yang sifatnya kontinu mulai dari low frekuensi ke high frekuensi, kemudian kalau downswap itu sinyal kontinu juga sama yang dibangkitkan mulai dari high frekuensi ke low frekuensi ya. Nanti hasilnya dilakukan cross korelasi ya dengan sinyal dari source-nya ya. Ini sama seperti yang kemarin kita bahas mengenai land ya, land acquisition ya. Oke, kemudian nah ini perbedaan receiver untuk marine dengan receiver untuk seismic land ya. Untuk land kemarin kita berbicara tentang receiver ini menggunakan prinsip apa? Prinsip pegas ya. Prinsip pegas di mana di dalam geofone itu kalau kita bongkar di dalamnya ada pegas, kemudian ada apa namanya? Dampernya ya, damper. Kemudian ada massa ya, ada massa. Jadi ketika si frame-nya dari si geofone itu terkena guncangan gitu, maka si massa akan berosilasi relatif terhadap
frame-nya ya. Dan osilasinya harus diredam menggunakan damper dengan tujuan agar noise-nya tidak terekam. Ya. Itu kemarin kita sudah belajar faktor redaman dari gasnya, pegas ya. Nah sekarang kalau untuk receiver yang digunakan di marine atau di air, itu menggunakan receiver yang bernama hydrophone ya. Prinsip kerjanya berbeda dengan pegas, di mana kalau dia menggunakan sensor piezoelektrik ya. Jadi piezoelektrik ini semacam device yang dia akan mengalami deformasi atau perubahan bentuk ketika dia terkena tekanan ya, terkena tekanan. Jadi si piezoelektrik ini dia mengalami perubahan bentuk ketika ada gelombang seismik yang tiba di permukaan ya, yang melewati si hidrofon ini gitu ya. Karena gelombang P itu kan pada dasarnya apa namanya? Gelombang yang merambatkan getaran yang berupa ini ya, perubahan dari apa namanya? Tekanan air kan. Osilasinya berupa tekanan air. Nah, maka tekanan air yang mengenai sensor ini akan mendeformasi sensor tersebut ya, sensor piezoelektrik. Nah, ketika dia mengalami deformasi, maka si sensor tersebut akan menghasilkan tegangan listrik ya. Nah, tegangan listrik ini nanti yang akan dikonversi menjadi amplitudo gelombang seismik ya. Jadi ini prinsipnya seperti kapasitor ya. Ketika kapasitor itu diberi muatan ya, kemudian setelah muatannya jenuh, jarak antar plat kapasitornya diubah-ubah, maka tegangan yang dihasilkan pun akan berubah ya. Jadi sensor piezoelektrik ini